terutama Al-Quran ya. Saya masih menyimpan naskah Bait Muji, kemudian naskah-naskah hadis ya, kitab salinan tulis tangan dari kitab-kitab yang warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rizky Ali Channel, yang dimana Rizky Ali Channel akan menguat pahlawan Surya Negara, yang dimana beliau juga berperan sebagai pahlawan. Oke, kita langsung saja ke ahli sejarahnya, itu Mas Sofwan Safari. Seperti apa? Boleh diperkenalkan dulu, silakan. Pemirsa, nama saya Sofwan Safari. Saya backgroundnya filologi, pendidikan tentang naskah kuno. Menurut catatan keluarga kami di Rancang, keluarga kami disebut keluarga Rancang karena dulu leluhur-leluhur kami tinggal di Blok Rancang, Desa Dawan. Di situ ada kuburan leluhur kami yang dikenal dengan nama Buyut Muji. Buyut Muji itu ada nama panggilan. Dia nama aslinya adalah Syekh Muhyiddin. Ada juga yang menyebut Syekh Thohir, dan begitu banyak nama yang lainnya. Buyut Muji adalah putra dari Pangeran Abdul Majid bin Pangeran Abdul Hamid bin Pangeran Fanani bin Pangeran Astapada bin Pangeran Geseng bin Pangeran Charbon bin Pangeran Cakrabuana. Beliau menikah dengan Nyai Zulaika, putra dari Pangeran Satarengga. Di naskah keluarga kami yang ditulis oleh Pangeran Rahadi Wijaya Jayakelana, Nyai Zulaika disebut berasal dari Gebang, putri Pangeran Sutangkara. Dari pernikahannya dengan Nyai Zulaika, Buyut Muji punya anak 4. Yang pertama Syekh Yaman atau Buyut Layaman, yang kedua Ratu Ayu Jamaliyah, yang ketiga Ratu Maliyah, yang keempat Ratu Layina. Nah, Buyut Muji membuka pesantren di daerah Rancang dan memiliki santri-santri yang cukup banyak. Di antara santri-santri yang menonjol ada Pangeran Surya Negara atau Pangeran Raja Kanoman, ada Pangeran Arya Panengah Surya Kusuma yang nanti dikenal sebagai Pangeran Surya Negara juga. Beliau adalah putra dari Sultan Tajul Ashikin Amir Sena Zainuddin, dan Pangeran Surya Kusuma ini sekaligus menjadi menantu dari Buyut Muji yang nantinya menikah dengan Ratu Ayu Jamaliyah, punya anak 8 orang. Kemudian Ratu Maliyah juga menikah dengan putranya Sultan Amir Sena, dan Ratu Layina juga menikah dengan putranya Sultan Amir Sena juga. Jadi ketiga putri Buyut Muji adalah menantu dari Sultan Amir Sena. Buyut Muji adalah ulama yang dikenal sampai saat ini ya,
dan beliau adalah ulama atau wali yang menonjol pada tahun 1700. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang melibatkan peran Habib Muji. Di antaranya adalah peristiwa bendungan Setu Patok. Di Setu Patok dibangun oleh Belanda itu sebuah dam untuk mengaliri sawah-sawah di sekitar wilayah Mundu, sekitar wilayah Asjab, dan di sekitar Setu Patok sendiri. Ketika Belanda membangun water resort itu tidak langsung berhasil, banyak menemui kegagalan. Beberapa kali temboknya itu jebol, hancur. Nah, Sultan Amir Sena kemudian mengundang Habib Muji untuk menyelidiki masalah yang ada di bendungan Setu Patok. Habib Muji juga dilibatkan di dalam masalah air juga, yaitu di Telaga Remis, dan banyak lagi peran-peran Habib Muji. Habib Muji juga menjadi orang yang sangat bijak ketika Pangeran Cirebon melawan Belanda, menuntut agar dilakukan perlawanan terhadap Belanda yang sudah mengacak-acak Keraton Kasepuhan. Ketika santri-santrinya kumpul, di situ ada Pangeran Surya Kusuma yang nanti dikenal Pangeran Surya Negara juga, kemudian Pangeran Raja Kanoman, Kiai Mukoyim, Raden Sakroni yang nanti dikenal sebagai Bagus Rit, Pangeran Sukma Diningrat yang nanti dikenal sebagai Buit Arsitem, Raden Natasangin nanti dikenal dengan Bagus Rangin, dan para bagus-bagus yang lainnya berkumpul untuk menyusun strategi perlawanan terhadap kolonial yang telah membunuh Sultan Muhammad Sofieddin Matangaji. Nah, dari situlah awal dari perlawanan rakyat Cirebon. Di tempat itu disebut juga rancang, yang artinya tempat merancang perlawanan. Menurut Pangeran Ces Nalibrata, kata rancang itu berasal dari situ. Namun versi lainnya dari kata rancang itu juga ada, yaitu rancangan sebuah tajuk, sebuah musola untuk didirikan sebuah pesantren. Habib Muji selalu mendukung perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Matangaji maupun oleh Pangeran Surya Kusuma. Di Sultan Matangaji, dia juga mendukung perjuangan Matangaji lewat putranya yang menjadi penasehat dari Sultan Matangaji. Layaman itu paginya bekerja sebagai tukang rumput, kadang bekerja sebagai pembantu, namun malamnya beliau sebagai guru dari seorang sultan. Dia juga membina Sultan Matangaji hingga Sultan Matangaji ini sangat tegas walaupun berusia muda, sangat berani dan patriotik melawan koloni tanpa ragu sedikit pun. Jadi Habib Muji ini perannya cukup besar dalam menanamkan semangat patriotisme
melawan kolonial. Itu juga banyak terlibat membantu menemukan sumber-sumber mata air yang menjadi problem bagi suatu daerah. Selain itu sendiri berperan sebagai seorang kiai atau guru ngaji. Banyak kitab-kitab yang dikaji di pesantren Rancang, yang pertama Al-Quran, ya. Saya masih menyimpan naskah Muji, kemudian naskah hadis, ya. Kitab salinan tulis tangan dari kitab-kitab yang populer menjadi kurikulum pesantren pada saat itu. Mungkin itu dulu informasi tentang Buyut Muji. Kalau Buyut Muji itu di mana pesantren Rancang itu? Kalau sekarang masuknya di Desa Dawan, di Blok Rancang. Oh, di Blok Rancang. Blok Tanjung Gede. Terus sosok Buyut Muji itu sebagai apa? Ya sebagai guru, sebagai kiai. Oh, kiai. Berarti ulama besar ya. Penasehat raja. Terus makamnya di mana? Di Desa Dawan. Desa Dawan. Sampai sekarang masih ada. Masih ada dan banyak diziarahi oleh para santri. Jarak dari keraton ke pesantren berapa jauh? Ya sekitar 2 kiloan. 2 kilo. Kehidupan masyarakat di desanya seperti apa waktu zamannya Buyut Muji? Ya Desa Dawan itu desa yang cukup luas ya di wilayah saat itu kecamatannya ya, atau under distriknya Cirebon Barat, dan masyarakatnya hidup dari pertanian. Termasuk di pesantrennya itu seperti apa? Ya pesantrennya mengajarkan kitab, belajar bertani, belajar macam-macam ya. Oke, gitu aja, Mas Afan Safari, terima kasih. Barangkali Anda suka, like, komen, dan subscribe. Oke, kita bertemu di lain waktu. Sampai jumpa di Rizky Aldi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.